Ini mukanya si Saleh Daula ini ya. Bentar. No, mukanya Saleh Daula ini. Gua kecilin dulu lu. Ya. Udah salah ya salah aja leh. Lu nih, aduh. Guys, alhamdulillah gua dapat endorsan nih ya. Gua kan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang pro Zionis. Ini produk asli lokal Indonesia. Ya, ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia. Kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya. Apa ini, Be? Ini basreng. Bakso goreng, ada 7 varian rasa. Bawang gua dikasih semua dong. Enak ya jadi YouTuber ya. Basreng punya rasa. Kita ngambil acak ya, guys. Kalau nggak enak, gua bilang nggak enak nih. Kalau enak, gua terusin ini. Wonderful Indonesia, no. Halal, ada Bepomnya juga nih. Oh, jangan sembarang sobek dulu. Sobekannya gampang. Ini menunjukkan bahwasanya ini packing secara profesional. Kita buka. Ini kalau lu nggak habis bisa ditutup lagi. Nah, itu higienis namanya. Tahu nggak lu? Bismillahirrahmanirrahim. Basreng ini guys, bakso goreng. Ini gua kebagian yang ngerasa sambal hijau. No, sambal hijau bener dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener guys, gurih nikmat. Udah nggak usah lama-lama, lu langsung pesan. Basreng punya rasa hot and delicious, asli pedas banget. Biar pas ini pedasnya. Langsung ya. Nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee-nya. Kalau di sini langsung nomor teleponnya. Dah gitu aja Jeng, gua mau nikmatin ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus santai terus sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih tentang Zulkifli Hasan, tapi kali ini respect juga buat Mamat Al-Qadiri. Ini komika yang gue seneng juga, kritis luar biasa. Salut gua sama dia, salut ya, respect buat Mamat Al-Qadiri. Dia juga ikut komentar tentang Zulkifli Hasan ini di cuitannya Kumparan guys. Ya, makanya kalian tuh main Twitter juga biar ada cerdas dikit. Gitu, jangan cuma di TikTok aja. Lah kocak kalian yang politisasi agama demi kampanye capres di acara kementerian. Udah salahnya double, malah sekarang minta nggak dipolitisasi. Makanya itu orang begitu Mat, begitu. Rata-rata gara-gara njilat jadi tolol gitu Mat. Mudah-mudahan lu termasuk artis yang bisa menjaga idealisme. Jangan gara-gara politik terus lu udah mendukung terus merusak gitu. Kan masih bisa tuh di 02 tuh, di PAN. Iya salah Zulhas dihukum silakan. Kan gitu, itu lebih gentle. Iya, mereka tanggung jawab ini emang nggak ada. Udah untuk gentle itu nggak bisa gitu. Terlalu pengecut kayaknya. Ini dia komentar dari cuitannya Kumparan ya. PAN meminta agar candaan Zulkifli Hasan, Zulhas, soal tahiyat menjadi 2 jari karena cinta Prabowo tak dipolitisasi. Nah makanya gimana nggak dipolitisasi? Itu acara kementerian, lu kampanye, apa nggak politik itu? Jangan tolol. Begitu. No, PAN, kita baca dulu Kumparannya deh biar adil. Kita baca Kumparannya biar adil ya kan? Iya, masa bisa begitu? Sekena-kena. PAN meminta agar candaan Zulkifli Hasan soal tahiyat menjadi 2 jari karena cinta Prabowo tak dipolitisasi. Perlu juga diingatkan agar orang-orang yang mencoba mempolitisasi masalah ini untuk segera menghentikannya. Kata Ketua Keparsipan DPR Saleh Partaunan Daulay. Apa sih? Sudah salah memang politik itu. Lu gimana sih? Aduh.
Saleh menilai hal tersebut tidak baik dalam konteks membangun kebersamaan dan persatuan. Lah, justru lu yang gak baik mencampur adukan agama. Bukankah semua pihak ingin Indonesia menjadi negara besar, maju dan sejahtera? Nggak mengorbankan agama juga, begitu. Udahlah, tenggelamkan PAN kalau gini. Lu kan bisa ngomong, Saleh itu salah, iya laporin Zulhas, kami bertanggung jawab. Gitu. Jadi laki, kenapa lu? Menurut Saleh, video viral yang beredar tersebut yang dikaitkan dengan Pilpres perlu diberikan pemaknaan lengkap. Jika video tersebut diikuti secara keseluruhan dapat dipahami bahwa Zulkifli Hasan ingin mengajak semua pihak untuk menjaga agar Pilpres tetap teduh, tertib, aman, dan damai. Tidak ada sedikit pun untuk melecehkan agama. Tahilah, gue bacanya sama emosi udah. Udahlah. Sayangnya kata Saleh ada pihak-pihak yang memotong video tersebut sehingga muncul kesan Zulhas menista agama, padahal di banyak tempat Zulhas selalu mengingatkan agar umat beragama selalu rukun dalam segala situasi. Udahlah Saleh. Nih. Salehnya gua tunjukin ya fotonya ya. Nih, aduh leleh. Gimana sih lu leh? Masa iya leh lu nggak? Ya. Nih gua tunjukin nih. Bentar gua nge-save dulu nih. Harus gua tunjukin nih. Gimana ya? Masa sih yang udah jelas-jelas ya? Sudah jelas-jelas bahwasannya Zulhas itu salah tempat gitu, double salahnya itu double. Dia kampanye di acara kementerian. Ini mukanya si Saleh Daula ini ya, bentar. No, mukanya Saleh Daula ini, gua kecilin dulu lu. Ya, udah salah ya salah aja leh. Lu nih, aduh, gimana lu jadi orang gimana? Udah nyata salah, coba tanggung jawab gitu coba tanggung jawab, selesai. Bukan malah ngebela, bukan malah ngebokin dalam tanda kutip. Salah tanggung jawab. Gue inget almarhum Abah, mudah-mudahan Abah di tempat yang baik. Laki-laki itu bukan yang nggak pernah salah tapi laki-laki itu kalau salah, terima salahnya, minta maaf, terima dihukum. Begitu laki-laki. Ini politik nggak ngajarin politik jadi gentle gitu, politik gentle nggak ada. Udah salah ngelesnya tambah double lagi. Tuh kita lihat di komentarnya orang-orang di cuitannya Muhammad Al-Kathir ini. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di cuitannya Muhammad Al-Kathir ini ya. Lah kocak kalian yang politisasi agama demi kampanye capres di acara kementerian udah salahnya double, sekarang minta nggak dipolitisasi. Iya kocak emang PAN kocak. Gue demen nih kalau tukang senjata udah ngegas kayak gini, siap didor nih musuh. Ya gas. Udah kantornya dipakai joget kampanye, ini dipakai politisasi agama lagi. Emang partai satu itu udah nggak bener. Aduh. Mamat rutin banget ya nyerang 02 terus, ada pesanan Mat. Goblok nih yang gini goblok nih. Nih goblok nih. Ya kalau salah masa kudu dibela bang. Jangan bilang harus dibela, cuma kalau lu perhatiin dari ketiga paslon yang disenggol 02 terus. Padahal 01, 03 banyak yang wadidaw juga nya. Mana? Memang banyak yang blunder kok buta ayat 2 jari kok. Nah, memang tolol tukang cebok. Masalahnya yang paling banyak blunder ya paslon 2, blunder paslon 1 dan 3. Kebanyakan dibuat-buat. Kayak angin yang nggak ada KTP. Itu anak SMP juga tahu kalau itu sebuah umpama. Itu pendukung paslon 2 entah emang sengaja dijadikan bahan olokan atau emang goblok sampai nggak paham perilaku itu. Goblok kalau gue bilang. Goblok. Ya lagian salah sendiri 02, suka banget blunder. Nggak dari capresnya, cawapresnya, partai pendukungnya, buzzernya. Emang 02 ladangnya wadidaw. WKWK sosokan bilang banyak wadidaunya, ngarang aja lu. Tapi udah nggak heran sih penduduk Ngowo emang pada ngarang mulu, halu. Iye, halu. Ya berarti kubu 02 emang paling problematik dong. Iyalah. Lu jangan tolol kalau di Twitter, abis lu. Lu jangan tolol kalau di Twitter, serius. Di X Twitter ini jangan tolol lu, abis. Yang lewat emang banyak dari buzzer 02, mana kebanyakan blunder. Emang tolol. Malah nuduh pesanan goblok. 02 paling banyak melanggarnya mas, tapi ya gitu tetap aja lolos di mata Bawaslu.
Lah yang sering blunder kan 02 di tweet. Mamat yang di atas aja udah 2 kali blunder, 1 orang gimana sih? Nah makanya ya tinggal lu senggol sendiri sama partai sosmed yang lu dukung kan bisa. Nah makanya udahlah, jadi pendukung jangan tolol gitu. Aduh, 0103 lebih badidau. Sejauh ini asumsi buta pendukung 02 yang paling jauh. Iya. Aduh, sudah waktunya nyambukin lagi. Iya, tukang cebok emang tolol, makin kebuka tololnya pendukung 02 nih. Aduh. 02 dari awal pembentukannya aja udah wadidau, memang pantas dirujak. Iyalah. Dia belain mulu, ada pesanan ya? Mampus. Duta lebat. Lah, WKWK yang jelas-jelas sering blunder kan 02, 01, 03. Kalau blunder ya, kayak yang 02 lakuin juga pasti diserang sama Mamat. Nah, udah lempar opini kemudian menghilang dari line. Wah, tapi dihajar. Nah, ini loh kerennya Twitter. Kerennya Twitter itu begini. Ya beda emang Twitter sama TikTok beda. Beda, guys. Main lu di Twitter biar keren. Kalau mau diadu ya tetap banyak 02 lah. WKWK mulai dari 98 sampai 2023. Nah makanya udah dikasih fakta yang begitu masih ngeyel. Tolol soalnya. Tukang cebok tolol. Oh pendukung 02 toh pantas tersenggol. Nah tinggal lu sendiri yang nyenggol. Nah makanya susah amat. Ya Mamat juga nggak makan dari elu. Lu aja yang saking cari uang makan kali ya. Sampai sebegitunya. Udah yang salah bilang salah tolol. Apa aja tuh wadidaunya, nggak bisa jawab. Kabur di sini, di komentarnya dia kabur. Banyak di sini tuh berapa? Kasih contoh deh wadidaunya 01, 0 dan 03. 2 contoh saja, nggak bisa. Itu tolol makanya. Ya karena emang tolol blundernya, kok pakai nanya kenapa yang diserang itu, terus logikamu blok. Makanya kalau aduh, tolol. Lah 02 lebih parah dibanding 01 sama 03. Lu mau orang modelan 02 jadi presiden, udah kena otak lu kalau begitu, udah kena guys, kena anu itu bad sektor, otaknya kena bad sektor tuh. Aduh. Junjungannya disenggol terus ya? Junjungannya. Lu dibayar berapa? Coba spill di sini. Mana yang wadidaunya dari 01, 03? Enggak, mana. Lihat. Nitip penasaran juga wadidaunya 03 apa aja. Makanya nggak jawab dia. Anjing. Goblok. Ya simple, 02 banyak salahnya kocak. Makanya contohnya deh, nggak ada, contohnya dia nggak bisa. Apaan sih? Tolol dia itu. Ya emang 02 ketai banyak blundernya. Mampus. Senggolin dewe bang, iya senggolin diri lah kalau berani. Gitu laki, kenapa lu? Udah tolol pengecut, tolol itu aib, pengecut itu aib. Udah tolol pengecut, double kill anjir. Tolol pengecut itu aib, double kill ya. Udah gitu nggak berani tanggung jawab, triple kill lu. Dikit lagi maniak, savage dah lu. Ya emang paslon 2 banyak blundernya, mampus. Nah dihajar anjir. Blunder terus. Minum asam sulfat sana mas. Minum asam sulfat lu. Awok. Nah tuh. Nyerang pernyataan Zulhas karena kasus yang hampir serupa kena ke komika. Paham sampai sini. Nah tuh. Nggak susah paham dia susah paham. Cerdas dikit pasti paham. Iya memang guys ya, pembangkang itu jauh lebih terhormat daripada penjilat. Pembangkang itu masih punya idealisme di dalam otaknya yang dia perjuangkan. Kalau penjilat tolol, pengecut, nggak berani bertanggung jawab, triple kill anjir. Tambahin deh biar maniak. Lah ngatur, iya ngasih duit kagak ngatur. Kita dikasih duit aja nggak bisa diatur.
Mengobrak-abrik MK aja sudah cukup untuk nyenggol, apalagi ditambah blunder yang lain. Nah tuh, itu otak isinya joget doang. Nah gemoin kayak Basri pengen nyerang paslon lain, nggak usah sok naif. Coba sebutin wadidaunya paslon 0103 apa aja dan apakah separa kubu 02. Nggak bisa dia nyebut. Tolol nih, tolol. Diawali dengan kecurangan, apakah mau diam aja? Kong kali kong. Tuh prinsipnya jelas, lawan kubu yang maju lewat jalur nepotisme. Prinsipnya jelas, lawan. Kalau formatnya seperti yang sekarang ini, pasangan 02 seharusnya tidak diperbolehkan berlaga karena dibuat dengan nepotisme dan cacat etik. Harusnya yang berlaga 01 dan 03. Bahkan ketika kampanye pun 02 lolos dari banyak dugaan pelanggaran karena jalur nepotisme. KKN diglorifikasi. Makanya mampus lu. Ini lo guys, cerdasnya netizen Twitter. Beda emang sama TikTok, beda jauh. Nah, siapa lagi yang mesti dilawan? Tentunya yang terang-terangan mengobrak-abrik sistem demokrasi lewat pelanggaran etika berat, nepotisme, gelontoran dana untuk Solo, melibatkan aparat dalam agenda kampanye, menggunakan jabatan untuk agenda politik pribadi. Jelas harus dilawan. Harus dilawan lah. Tanpa pesanan pun orang awam pun paham kenapa nyerang 02 terus. Wahai manusia, melanggar kode etik MK, bibit sifat penguasa sudah muncul dan kau masih buta. Yaitu dibutakan sama jilatan. Kebetulan yang nongol keblunderan 02 mulu. Semuanya minus. Semua punya minus, itu betul. Tapi mending respon dari yang paling kelihatan di depan mata dulu aja, nggak sih? Nah tuh, itu acara kementerian bang, malah dipakai unsur-unsur kampanye. Udah bercandain sholat lagi. Nah, tolol. Makin kebuka tololnya mereka. Makin kebuka. Terima kasih Mamat. Udah ya, gitu aja ya guys ya. Terima kasih Mamat. Tapi kita lihat dulu deh ya. Kita lihat di komentar kumparan, apa komentar orang di kumparan. Kita lihat di komentar orang. Dia sendiri mempolitisasi tapi nggak mau omongannya dipolitisasi. Nah tuh, goblok. Bener itu, bener Bang Hasbi. Nah ini tadi udah kita baca nih. Politisasi bapak moyangmu ini nyata-nyata sudah melecehkan syariat Islam. Makanya mulut itu dijaga, jangan saling ngerocos persis pantat bebek. Harus diambil tindakan tegas sama penista agama biar ada efek jerah. Lain kali mulut jangan asal komat kami sembarang, bangke. Lu Zulhasu memang licik politik agama. Cocok asu Zulhas, mampus habis. Partai Takpan punya ketum kok gini amat sih? Apa sudah ketularan Gibran otaknya? Aduh. Loh, bukannya justru dia yang mempolitisasi, makanya. Aduh, saleh. Apa sih lu? Kalian yang mempolitisasi. By the way, udahlah guys ya, begini. Udah cukup sampai di sini komentar netizen. Kesimpulannya thank you Mamat, thank you banget ya Mamat udah menunjukkan masih ada komika-komika kita yang punya idealisme, yang memperjuangkan idealisme. Dan buat Mamat, terima kasih yang sebesar-besarnya karena lu makin membuka ketololan pendukung 02. Dah itu, makasih banget dah itu. Tolol banget mereka. Ya, kita bacakan sama-sama tolol mereka udah. Dan buat Saleh Daulay, ya lu yang politisasi, lu sok bilang jangan politisasi. Itu acara kementerian dipakai kampanye, itu politisasi namanya. Udah gitu, itu si Zulhas itu, si Zulhas yang katanya pintar tapi tolol itu, ya, itu melecehkan syariat Islam. Paham lu? Gitu aja dari gue Babaldo, YouTuber rakyat biasa. Mohon maaf kalau ada salah, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mat, makasih. Kebuka semua, makin kebuka tololnya Mat. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No.
Lo tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.